Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kita tahu netizen semakin panas dengan Roy Suryo. Mereka banyak sekali mengomentari tentang Popo Fafa yang selalu dibawa Roy Suryo di TV-TV ya kan. Dan kali ini ada berkomentar juga kalau Roy Suryo takut melaporkan karena takut terbongkar akun Popo Fafa pemilik yang asli ya. Gimana menurut kalian? Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Viral dituduh sebagai pemilik asli akun Hufafa, Roy Suryo ogah laporkan Intan. Oh, ogah dia. Intan gak dilapor. Itu karena Abah yang kejang-kejang katanya Roy Suryo akan melaporkan Intan. Aduh, ini beritanya begini bro, begini. Roy Suryo tidak berani melaporkan Intan. Kenapa? Saya jelaskan. Kenapa Roy Suryo ogah melaporkan Intan? Karena dia sadar diri bahwa dia telah menyebarkan fitnah tentang Fufu Fafa. Kemudian yang kedua, Roy Suryo tidak punya bukti dan tidak bisa membuktikan ke publik bahwa Fufu Fafa milik Gibran. Selama ini Roy Suryo bilang 99,9% Fufu Fafa milik Gibran, hanya ngomong doang tanpa bisa membuktikan. Dia hanya menggunakan isu-isu yang beredar di Twitter, di IG yang disebarkan oleh orang PDIP. Saya yakin 100% Roy Suryo tidak pernah ngutak-ngatik akun Fufu Fafa karena dia nggak ngerti caranya. Kalau orang-orang menjuluki dia ahli telematika, sebenarnya dia itu cuma ahli panci. Mana nih yang katanya mau kasih bukti bahwa akun Fufu Fafa miliknya Mas Gibran? Sampai saat ini nggak ada tuh. Kesulitan ya, kesulitan buat bikin hoax. Takut nanti dibongkar lagi hoaxnya sama DJ anak jenderal. Kalian berusaha matiin akun DJ, hidup lagi, hidup lagi, hidup lagi, hidup lagi, sampai-sampai kalian kesal gitu ya. Soalnya isu tentang Fufu Fafa ini menjadi isu yang menurut kalian paling handal untuk menjatuhkan Mas Gibran. Tapi nyatanya sampai sekarang mana? Mana? Kalian masih belum bisa cari hoax ya? Belum bisa untuk bikin Photoshop yang bisa meyakinkan anak-anak Abah ya bahwa Fufu Fafa itu milik Gibran. Mana itu yang bilang 100%, 1 juta %, 1 miliar% bahwa Fufu Fafa milik Mas Gibran? Mana? Mana pembuktiannya? Saya gemes soalnya. Kalau kalian membuktikan, saya juga akan buktikan. Pembuktian kalian bisa saya buktikan sebaliknya. Ya, jangan main-main, jangan main-main. Jangan kalian pikir hanya kalian yang pinter bikin Photoshop. Saya juga bisa. Untuk ngelecehin masyarakat awam. Saya juga bisa. Tapi saya justru bikin pembuktian secara real bahwa akun Fufu Fafa bukan milik Mas Gibran. Kalau ada yang bilang Kementerian Kominfo itu sudah menyatakan bahwa Fufu Fafa milik Mas Gibran, alah siapa yang bilang? Bullshit aja. Siapa yang bilang? Jangan kalian mengada-ada ya. Selama ada DJ anak jenderal, kalian tidak bisa mendustai netizen. Kita di sini bukan untuk menjatuhkan Prabowo, jangan. Karena kalau dia dijatuhkan, kesenangan si Fufu Fafa itu, ya, itu yang dia tunggu. Sama seperti kemarin, sebelum berangkat, dia sudah mau digadang-gadang akan menggantikan posisi sebagai presiden in acting, gitu ya, acting presiden. Tapi ternyata Prabowo tahu, tidak. Jadi kemarin Pak Prabowo bilang pada menteri-menterinya, kalau ada apa-apa langsung saya. Kalau ada apa-apa langsung telepon saya. Lah apa gunanya wakil presiden? Iya toh? Bangsa Indonesia rugi besar. Gaji dia ketika presidennya kunjungan 17 hari ke luar negeri, ternyata kalau ada apa-apa langsung ke presiden. Berarti apa?
Ini yang harus kita dukung ke Pak Prabowo. Sadarkan Prabowo. Setuju? Mr. Panci mengulah lagi. Mr. Panci ini ya kan udahlah mantan napi, ya kan punya penyakit hati, gangguan jiwa lagi, komplit sama Mr. Panci. Mr. Panci ini bilang Pak Jokowi itu ya sudah tidak berkuasa tapi tetap mau menguasai. Apa yang mau dikuasai Pak Jokowi, Panci? Ya, Mr. Panci ini kan dia sakit hatinya tuh mendalam karena kemarin kan Pak Prabowo berkunjung ke rumah Pak Jokowi, padahal itu murni kunjungan seorang sahabat. Tapi Panci and the gang kepanasan karena mereka ini ya Mr. Panci dan kawan-kawan ingin sekali memecah belah hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, karena kalau masih bersama ya kan orang ini nggak akan bisa merapat ke Pak Prabowo. Padahal sebenarnya kalaupun misalnya ya Pak Prabowo itu tak dekat sama Pak Jokowi, nggak akan mungkin juga Pak Prabowo ngasih kalian merapat, karena Pak Prabowo tahu kalian itu siapa, penipu semua. Ya. Terus Mr. Panci bilang ya kan, kita di sini bukan untuk menjatuhkan Prabowo. Emang kau berani jatuhkan Pak Prabowo? Hah? Kau aja kucing kurap, sok paten mula kau. Kucing kurap enggak tuh? Dia bilang kan, ya mereka di sana bukan mau menjatuhkan Pak Prabowo, bukan. Nanti kata dia kalau dijatuhkan Pak Prabowo, kena asih pupu papa. Itu yang pupu papa mau. Kan sedeng kau. Terus dibilangnya kan, kemarin kan sebelum Pak Prabowo berangkat ke luar negeri ya kan, itu dibilang si Panci, ya Panci menerka-nerka. Dia bilang Gibran itu sudah mau digadang-gadang akan menggantikan posisi sebagai presiden. Nah inilah kok. Ya, hanya orang sakit jiwa yang ngomong kayak gini. Ya kalau misalnya presiden berkunjung ke luar negeri ya, presiden itu kunjungan kerja ke luar negeri ya, untuk memimpin di Indonesia ini ya wakilnya lah. Ya kan? Kan nggak mungkin kau. Emang kau siapa? Ya udah jelas Gibran lah. Gibran itu wakil presiden. Kalau Bapak Presiden kita ya kunjungan kerja ke luar negeri, otomatis lah wakilnya menggantikan. Ya enggak? Kau bilang itu in acting. Itu bukan in acting, itu in real. Panci. Terus kau bilang lagi kan, ternyata Bapak Prabowo mengetahui itu, ya kan? Mengetahui Gibran tuh mau acting jadi presiden. Jadi kata Pak Prabowo, menurut si siapa namanya ini Panci, ya kan? Dia berhalusinasi sendiri. Pokoknya yang pendukung-pendukung Anies Baswedan ini semua berhalusinasi sendiri, ya kan? Menafsirkan apa namanya itu perkataan orang lain, perasaan orang lain menurut suka hati dia. Dia bilang Pak Prabowo tahu itu. Jadi Pak Prabowo suruh ya ke menteri-menterinya, kalau ada apa-apa langsung telepon saya. Ya, kalau ada apa-apa langsung ke saya. Padahal bukan kayak gitu bilang Pak Prabowo. Banyak kali cerita kau, fitnah aja kau. Dia bilang Pak Prabowo itu ya kalau ada apa-apa jangan sungkan hubungi dia. Karena kan sekarang zaman udah canggih. Mereka bisa konferensi pakai video call. Itu maksud Pak Prabowo. Bukan dia nggak percaya sama Gibran. Kau mau ngelaga-laga antara Pak Prabowo dengan Gibran, ya nggak main lah. Ya Panci, apa itu Panci bilang lagi, ya kan? Bangsa Indonesia rugi besar gaji dia. Bilangkan bangsa Indonesia rugi kalau gaji Gibran. Jadi mau gaji kau, emang kau siapa? Mana ada bangsa Indonesia rugi menggaji Gibran? Gibran itu tahu kerja, ada kerjanya. Cuman fitnah, mantan napi lagi, nggak tahu diri lagi. Ya kan? Dibabat sama ibu nih. Aku lah kemana-mana nih, kalian ini geli kenapa? Kalian itu pertama kayak orang gila, habis itu halusinasi tingkat dewa, ya kan? Penyakit hati akut, bilang ada obatnya? Gak ada obat ya. Dibilang Mr. Panci, ya. Kunjungan 17 hari Bapak Prabowo ke luar negeri, ternyata kalau ada apa-apa langsung ke presiden, kata dia. Nggak mesti ke, jadi nggak perlu ke inilah ke wakil presiden, ke Gibran, karena kata dia Pak Prabowo ini tak percaya sama wakil presiden. Kan bengak itu
Agak percaya gak akan Prabowo dipilih yang jadi menjadi- capres lah. Yang meminta Gibran, menjadikan Gibran jadi wakil presiden, kau pula yang tahu perasaan Pak Prabowo, isi pikiran Pak Prabowo, kan udah sedeng kau itu. Ya terus kau bilang kan, kau bilang tuh sama kawan-kawan kau yang bengak semua tuh, sadarkan Prabowo, yang pingsan kalian semua, kenapa Pak Prabowo yang kalian sadarkan? Pak Prabowo lagi kunjungan ke luar negeri, kunjungan kerja, ya berarti Pak Prabowo sadar, yang nggak sadar-sadar tuh kau, ya Panci sama kawan-kawan kau itu. Iya. Kalian kelamaan tidurnya, terlalu indah kalian bermimpi, jadi nggak terbangun-bangun. Mimpinya ketinggian semua lagi. Habis itu kau bilang, kau percaya sama Habib. Habib yang bilang kan Pak Prabowo suruh hati-hati ya kan makan minumnya itu. Itu ya Habib palsu. Jangan kau dengarkan. Habib palsu itu, Habib sedeng juga sama kayak kau. Ngapain kau dengarkan? Lagi orang rakyat Indonesia ini nggak ada yang percaya sama kalian. Kalian ini cuma tukang fitnah. Ya mudah-mudahan kalian tobat lah. Lama-lama muntah juga orang kayak kalian nih. Ya. Habib itu bilang kan jangan bangkitkan Prabowo, sadarkan ya. Jadikan dia macan, jangan jadi kucing. Bilang kirim salam aku sama Habib ya kan. Suruh dia balik ke Yaman karena di Indonesia ini cuma provokator aja dia menjijikkan. Iya. Oke, itu di videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.